Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalu berkata yang baik dan benar. Bahasa bukinya, Ibu Saria, taruh ada, taruh gau. Satunya kata dan perbuatan. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Wa qalaidan ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apa artinya Pak Faisal? Pimpinan saya 02 PLB. Masuklah. Apa yang masuk? Masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh nyata baik bagimu. Baik setan berbulu maupun setan yang tidak berbulu. Mana yang berbahaya? Setan berbulu atau tidak berbulu? Yang mana setan berbulu? Tahu sendiri. Benar? Quran surah Al-Baqarah ya berapa benar? Tidak tahu. Ternyata pas tidak menghafal Quran tidak segampang yang kita bayangkan dan tidak apa hidayah. Mau cepat menghafal Quran? Tidak boleh lihat gambar porno di HP, tidak boleh lihat gambar perempuan semi telanjang di kalender. Tidak bisa kau menghafal Quran. Syarat-syarat ada di kalender. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qalaidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa artinya Bu Bas? Calon guru besar, profesor. Tidak ada dengar kaget. Tidak lulus kini Bu Bas kalau begini. Sesungguhnya Allah bersama para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman bersalawatlah kepada Rasulullah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Pakil, Quran surah apa lagi Pakil? Lupa. Sebentar sama-sama ke ceramah kasihan. Ada ustaz muda di lembaga kami tidak sakit. Sekalinya sakit, alhamdulillah tidak pulang lagi ke dunia. Sebentar tasya di Citra Mas. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Allah menyuruh kita berzakat, Allah tidak ikut berzakat. Allah menyuruh kita berpuasa, Allah tidak ikut berpuasa. Tetapi Allah menyuruh kita bersalawat kepada Rasulullah, Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah maka pasti akan mendapatkan syafaat di hari akhirat nanti dari Rasulullah. Siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah pasti dekat dengan Rasulullah di hari akhirat. Saya kemarin Pak, dirangkul oleh Wakil Bupati Pangkal terpilih. Wih, bangganya saya. Belum dilantik sudah bangga saya Pak. Apalagi duduk dengan Rasulullah toh. Baru jangan aku bilang-bilang. Bagusnya jadi ustaz, nah cium tengahku Pak. Wih, subhanallah di. Apa yang lihat orang yang kena cium tengahku? Pada saya baru ABG. Atas bawah gede. ABG atas bawah gede. Tanya Marco, Ibu Nur. Karena Ibu Nur ini testimoni. Ibu Nur testimoni. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah. Ditotomi siapa yang hafal salawat? Salawat Badar, Ibu Sadia. Salatullah. Kecepatan tinggi dah, ada juga yang slow, tapi yang tinggi-tinggi kita ambil dah supaya bergairah. Karena kita berada di tengah-tengah hutan. Salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah. Ikut Ki. Salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah. 3 kali. Salatullah, salamullah, ala toha, Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah. 2 kali nih, rapnya. Apa rapnya Pak Sira? Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah wa bil
bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Karena kita masih berada di bulan Rajab, bulan dianjurkan bahkan disunahkan untuk banyak tobat. Sekarang doa tobatan nasuha. Apa itu Pak Sira? Astagfirullah. Ikut ke. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal hataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa fafiqni amalan sholihan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Sayangnya tidak ada sistem song sistem di sistem atau song sistem. Terpaksa saya berteriak. Yang terakhir, karena ini bulan Rajab, banyak berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Satu kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jamaah arisan alumni PLB dan Dharma Wanita VIP digabung toh? Digabung arisannya Bu? Berarti 2 kali dapat istri kesempatan. Kalau kau dapat serahkan kepada saya untuk memperluas kos-kosan. Saya juga juragan kos. Juragan kos juga. Jamaah arisan alumni PLB Dharma Wanita serta seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan sehingga kita dapat bertemu di tempat yang mubarakah ini dalam suasana sejuk dan semi hujan. Dan mudah-mudahan tidak turun hujan yang ada di atas atap. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Pak Pesal surah apa itu Pak Pesal? Surah Ibrahim ayat 7. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kau bersyukur punya istri karena nanti Allah tambahkan istrimu. Hati-hati. Kamu sudah punya istri ya? Cepat kau beristri karena sudah dunia mau kiamat. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat berapa Ibu Saria? Ayat 21. Gimana tadi Pak Bekut? Sekarang amanah yang diberikan kepada saya adalah tausiah Isra dan Mi'raj. 5 poin, 5 poin nah, 5 poin. Nah. Poin pertama, pengertian Isra dan Mi'raj. Ini setiap tahun diulangi, pasti dihafal. Apa dasarnya itu? Surah Al-Isra juz ke-15 ayat 17, surah Al-Isra ayat 1. Itu dasarnya Isra dan Mi'raj.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Pak Subuh, apa artinya Pak Subuh? Apa itu? Jawab semua. Saya ada tamu, Pak. Jaga juga mengunyah terus. Perhatikan juga namanya dulu. Perhatikan. Jangan tersinggung nah. Kan ini kocak-kocak sedikit nah. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Muhammad di malam hari yang telah diberkahi sekelilingnya untuk diperlihatkan sebagian tanda-tanda besar Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengetahui mendengar dan maha melihat. Yang kedua, poin kedua, status peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang fenomenal dan spektakuler. Kenapa disebut spektakuler? Susah dicerna dengan analisis kaunia, analisis pikiran, tapi diterima dengan analisis Rabbaniyah, analisis Imaniyah. Karena jelas Al-Quran mengatakan di surah Al-Isra ayat 7, juz ke-15, surat ke-17. Itu tadi yang saya bacakan. Didukung lagi di surah An-Najm ayat 13 sampai 15. Muhammad melihat wujud asli Jibril ketika di Sidratul Muntaha. Berarti benar adanya. Kenapa disebut peristiwa Isra Mi'raj peristiwa spektakuler? Karena Rasulullah menembus 3 alam. 3 alam. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa itu menembus alam manusia. Disebut juga alam fisika. Disebut juga alam indrawi. Bisa juga disebut alam nasut. Sedangkan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha disebut alam malakul, alam malaikat. Manusia tidak bisa tembus manusia di situ. Hancur lebur tubuhnya. Alam apa namanya tadi? Alam malakul, alam malaikat. Dari Sidratul Muntaha naik ke Mustawa Sabah sampai arasnya Allah disebut alam ketuhanan atau alam lahut. Nih, catat Ki, nanti kalau ada UAS, ujian akhir semester, dapat ambil ke semua. Mau pensiun. Insya Allah saya tidak mengenal pensiun. Ustaz insya Allah tidak mengenal pensiun. Insya Allah. Nah, sudah mengerti betul statusnya toh? Fenomenal, spektakuler. Yang ketiga, latar belakang Isra Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj tidak lahir dengan sendirinya seperti buah jatuh dari langit. Ada asbabnya, ada backgroundnya, yaitu Rasulullah mengalami tahun duka cita yang mendalam. 2 orang yang mencintainya meninggal atau wafat pada tahun yang sama. Siapakah itu Ibu Maria Cinur? Apa itu? Duduk di depan tidak bisa fokus. Pamannya Nabi Abu Talib beserta istrinya Siti Khadijah dalam tahun yang sama wafat. Berdukalah Rasulullah. Di samping pada saat itu teror, intimidasi, lemparan tulang unta, kotoran dari masyarakat kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Berdukalah Nabi. Akhirnya Nabi mencoba mencari pencerahan, hijrah ke Taif. Berapa kilometer Pasir Taif dengan Makkah? Sudah pernah ke Tanah Suci? Sudah? Tapi tidak bisa. Pergi ke Dalil Ukur sekarang. Pergi ke Taif mencari pencerahan. Kurang lebih 100 km. Kira-kira sama dengan Karebosi Pekai. Tahu ke Pekai? Iya, Pekai belok kanan menuju shopping. Itu jalur saya kalau pulang kampung lebaran istri saya. Kenapa hafal jalanan? Nah kamput tadi Kuat saya menghafal, Pak. Jalanannya terus kalau ke shopping. Di Taif ternyata bukan diterima dengan baik, dilempari tulang unta, dilempari batu oleh masyarakat Taif. Termasuk anak kecuping, berdarah kaki Rasulullah berdarah.
Datang Jibril. Wahai Rasulullah, kalau sampai tete sandaramu menyentuh tanah, maka kuratakan tanah Taif dengan tanah. Apa dibilang Rasulullah? Jangan. Mereka belum tahu siapa saya. Lalu Malakul Jibal di Makkah menawarkan juga. Ada 2 bukit di Makkah, tertinggi dan terbesar. Maukah saya tumpahkan ke Taif supaya hancur lebur Taif? Apa kata Rasulullah? Jangan. Mereka belum dapat hidayah. Akhirnya Rasulullah berlindung di bukit, berdoa kepada Allah. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi masyarakat Taif anak dan cucunya beriman kepadamu ya Allah, menyembah kepadamu ya dengan syahadat kepadamu ya Allah, dan mengakui Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Doa Rasulullah dijabah. Akhirnya sampai detik ini Pak Faisal, masyarakat Taif 100% berpenduduk Islam. Dan bukan Islam keturunan, bukan Islam pencitraan, bukan Islam kamuflase, bukan Islam keturunan. Terlalu cepat ini kan diburu waktu lapar Thomas saya. Sebanyak kocak-kocak. Oh, kalau di masjid besar tidak begini Pak. Karena di antar teman toh. Ini kocak-kocak. Katanya Pak BD1 masuk. Kan saya bilang tidak bisa kamu masuk karena BC. Berbisi lagi dengan ustaz saya Pak Blas ini. Nah itu kalau BC mudah masuk, luar biasa. Begitu kami Pak Ustaz, Pak Ustaz siapa namanya? Doktor. Gue lupa namanya Pak musik. Singkatnya cerita. Pulang Rasulullah. Karena di Taif tidak mendapat sambu yang hangat, pulang Rasulullah jalan kaki kurang lebih 100 km. Diikuti oleh jin, sekumpulan jin muslim. Jin. Ini orang Bugis Pak. Orang Bugis. Orang Bugis pakai jing. Jin. Bugis jing. Ini Bugis. Bugis sekan. Bukan. Bugis terpencil dari Siwa. Siwa. Di Balu saja. Jin. Sekumpulan jin kafir mengikuti Rasulullah. Rasulullah sambil membaca Al-Quran. Disitulah lahir surat Al-Jin ayat 1-2. Di surah apa itu? Di juz berapa itu surah Al-Jin ayat 1-2? Pakil, bantu saya, aku lupa. Juz ke-29, surah Al-Jin, surah ke-72. Apa bunyinya surah Al-Jin ayat 1 yang turun ketika Rasulullah sambil melafazkan Quran menuju kembali ke Mekah 100 kilo, yaitu sesungguhnya sekumpulan jin mendengarkan bacaan Quran Rasulullah menakjubkan. Ayat 2, sehingga kami menyembah Tuhan yang Esa dan beriman kepada Allah dan tidak akan menyekutukannya. Kalau tidak percaya buka mau aplikasi. Jalan kaki kau pulang ke Makassar itu tidak benar. Bergaransi bos. Hafalannya bergaransi. Setiba di Makkah, Rasulullah bertafakur di sekitar Hijri Ismail di Ka'bah. Ditemani oleh pamannya Hamzah dan Ja'far. Disitulah bagusnya sehingga Allah mengutus Jibril untuk memberi hadiah jalan-jalan, wisata rohani. Tidak tanggung-tanggung, bukan ke Cimory. Apakah itu di atasnya bili-bili yang baru di banyak binatang Cimory, bukan ke Bantimurung, bukan ke apa namanya tadi nih? Belaya. Apa namanya di kampung tadi? Belaya. Bukan ke Marino, bukan ke Jepang, Jeneponto Pangkep. Jepang itu Jeneponto Pangkep. Tidak tanggung-tanggung, ketemu Allah di Sidratul Muntaha, tepatnya di Sabaha arasnya Allah. Singkatnya kata, sebelum Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, Isra, lalu dari Masjid Aqsa ke langit 17 Sidratul Muntaha, Mustawa dan Sabaha dan Mustawa, Jibril membawa Rasulullah ke pinggir sumur Sam-Sam di belah dadanya. Lalu dicuci dengan air Sam-Sam. Lalu apa yang diisi setelah dicuci air Sam-Sam? Hikmah, cahaya, dan iman. Lalu ditutup kembali dada Rasulullah. Lalu distempel ke Nabi. Apa tulisannya mereka ini? Hatamul Anbiya, penutup atau penghulu daripada Nabi. Lalu naik borak. Borak ini kecepatan jelajahnya borak. Dimaklumi saja karena sudah gigi palsu. Berapa kilometer itu kecepatan? Kecepatannya melebihi suara dan cahaya. Sejauh memandang, setiap memandang, misalnya boraknya memandang ke Surabaya, langsung kakinya di situ. Saya juga tidak pernah lihat borak, tapi ini sejarah. Dalam perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa diperlihatkan
singgah beberapa tempat untuk salat 2 rakaat atas permintaan Jibril. Di mana itu? Bukit Tursina. Kenapa? Bukit Tursina itu tempat apa? Aku bilang memang kerja aku macam-macam. Satu macam, selalu kinanu. Jangan tongkuan begitu. Selalu diapain? Bukit Tursina, jangan tersinggung. Ini waktunya kita silaturahim kocak-kocak. Bukit Tursina singgah Rasulullah sholat 2 rakaat. Bukit Tursina tempatnya Nabi Musa menerima wahyu dalam bentuk kitab Taurat. Lalu di Bethlehem Rasulullah juga singgah 2 rakaat atas permintaan Jibril. Tempatnya Isa dilahirkan. Lalu di Yasrib singgah juga 2 rakaat sholat Rasulullah atas permintaan Jibril. Itu Yasrib itu sekarang namanya Madinah. Singkatnya kata, tibalah Rasulullah di Masjidil Aqsa. Langsung memimpin 2 rakaat para nabi sebelumnya. Setelah Rasulullah sholat 2 rakaat, Jibril menawarkan 2 jenis minuman. Apa itu pasti 2 jenis minuman? Susu dan arak. Jibril mengatakan, hebat kamu Muhammad, selamatlah umatmu karena kamu memilih susu. Susu berdari, jangan lagi pelesekan. Susu saja dipilih Rasulullah, masih banyak umatnya yang teler. Padahal Umairah selalu mengapa minuman keras dilarang. Karena merusak pikiran. Singkatannya, singkat. Mi'raj. Naiklah ke langit pertama, ketemu Nabi siapa? Adam, nenek moyangnya manusia. Lagi kedua dipersingkat, ketemu Nabi Isa dan Yahya. Nabi Isa adalah Nabi yang dapat menyembuhkan semua penyakit dan dapat menghidupkan orang mati. Dan Nabi Yahya. Lagi ketiga ketemu Nabi. Hai, tidak kuat sejarahnya ini. Berapa kau dapat dulu sejarahmu? Belajar kan dulu apa sejarah di Bethlehem. Lagi ketiga ketemu Nabi Yusuf. Nabi terganteng di dunia. 65% kegantengan Allah berikan kepada Nabi Yusuf. 34% kegantengan Allah berikan kepada para Nabi dan Rasul. 1% kegantengan dibagi-bagi kepada semua manusia. Nabi Ustaz Sadis. Rano Karno, Raja Noko. Yang sekarang terpilih menjadi wakil gubernur DKI. Tidak tahu apa sudah dilantik atau belum. Yang terkenal dengan sinetronnya Dul anak sekolahan. Nambil mi Pasira, itu semua dibagi-bagi. Nambil mi Pak Dr. Akil, kegantengan. Pantas banyak yang pesek karena dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Kalau saya masuk pesek, enggak di? Belum Masih mancung. Salah satu resep memancungkan hidup banyak mencium istri. Istri yang dicium. Lagi keempat ketemu Nabi. Nabi Idris. Nabi yang 2 kali mati. Lagi kelima ketemu Nabi Harun. Saudaranya Nabi Harun. Itulah kelemahan saya, Pak. Karena orang Bugis. Bahaya itu orang Bugis, banyak uang, gandakan istri. Bau tuh Harun. Ajari saya nanti bedakan M. Naik ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Naik ke-7 Nabi Ibrahim. Naik ke Sidratul Muntaha dipandu Jibril. Sampai di Sidratul Muntaha Jibril sampai di situ sayang. Karena kalau naik di Mustawa Sabah terbakar Jibril. Rasulullah menghadap ke sendiri ke Allah. Ketemu di atasnya Allah namanya Sabaha. Apa salamnya? Salamnya Rasulullah? Enggak, apa salamnya Rasulullah kepada Allah? Assalamu alaina ala ibadi solihim. Lalu Allah menjawab, Assalamu alaika ya ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Hafal gitu nah, pasti naik di UAS nanti. Singkatnya kata, terjadi dialog. Inilah hikmahnya Israel, kesedihan duka mendalam. Ketemu langsung dengan Allah. Mendapat perintah 50 kali saat semalam perintah salat. Turunlah Rasulullah, Nabi Ibrahim ketemu di dalam langit ketujuh Nabi Ibrahim, no comment. Ketemu di langit ke-6 Nabi Musa, apa yang nak kasih oleh-oleh Tuhanmu? Saya disuruh dengan umatku salat 50 kali sehari semalam. Berarti itu karena umatmu kecil-kecil dan pendek-pendek. Kecuali Pak Hadis, tikus, tinggi kurus. Untuk mengetahui kekuatan Pak Hadis, wawancari saya, istriku.
Atau pakai angket? Terbukti di banyak anak. Tiga anakku. Seandainya tidak KB Ibu Nur, mungkin juga bisa seperti Pak Mustafa. Seri. Tapi merasa kalau mau Pak Mustafa. KB Pak. Kata di kalau ngopi di Pak Mustafa di. Wah, kalau sekarang menantelah Pak Mustafa 12 berbanding 3. Jauhnya. Bolak balik 9 kali, akhirnya disetujui dan disepakati 5 kali sholat sehari semalam. Nah, Nabi Musa menyuruh lagi balik ke Allah untuk meminta diskon. Hebatnya Rasulullah tidak pernah kuliah, tidak pernah kursus. Kalau saya pulang lagi, apa lagi saya dapat? Nah, sampai di situlah. Dia tahu diri juga kalau dapat diskon. Jadi kalau belanja di tokoku, kalau sudah beli diskon 1 kali, dia mau kalau lagi minta diskon, ngambil itu modalnya. Mengerti-mengerti orang saya apa ini? Sinanya Bugis. Singkatnya kata, sampai langit ke-1, singgah lagi di Aqsa, sholat 2 rakaat, mengimani para nabi sebelumnya. Langsung pulang ke Makkah. Sebelum subuh, Rasulullah sudah tiba, sepertiga malam saja. Perjalanan jauh. Makkah saja dengan Masjid Aqsa itu ditempuh 1 bulan naik unta. PP 2 bulan. Gelisahlah Rasulullah ingin menyampaikan kepada masyarakat kafir Quraisy tentang perjalanan Isra Mi'rajnya. Ditemukan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal dan abu-abu lainnya. Adakah sepupumu abu-abu? Banyak. Kenapa kau gelisah Muhammad? Saya ingin menyampaikan kafir. Gampang itu bos. Ini Abu Jahal. Perlu dirubah itu. Memang jelek namanya. Abu Jahal. Abu Jahal. Ini kesempatan mau olok-olok Muhammad. Dikumpulkanlah masyarakat Quraisy pidato. Wahai para masyarakat Quraisy, tadi malam saya diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, langsung naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu ke Sidratul Muntaha, lalu ke Mustawa dan Sabah. Di situ dah digunakan momen yang tepat untuk mengolok-olok Rasulullah, Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini kayak yang kau anggap Rasul sudah gila ini Muhammad ini. Masa hanya sepertiga malam dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa naik lagi ke 1 tidak masuk akal. Memang analisis apa tadi itu Pak? Peristiwa Isra Mi'raj kan ini satu mujizat Rasulullah. Analisis Rabbaniyah, bukan analisis kauniyah. Nah, persingkat cerita karena saya sudah lapar juga. Sekarang era keterbukaan Bu, nggak boleh malu-malu. Apa hikmah di balik Isra Mi'raj? Hikmah yang pertama adalah siapa yang bisa menarik kesimpulan tentang hikmah? Apa hikmah? Hikmah Isra Mi'raj. Hikmah yang pertama, dengar kau ini. Kalau kita menemukan kesulitan hidup, jangan lekas putus asa. Dan ini saya praktekkan Pak, saya itu tahan banting Pak. Pasang atap, kos-kosan, mencangkul tahan banting. Ini istriku sampai berdarah tangan saya tidak mengeluh. Pasti tidak bisa kau mencangkul sampai berdarah tanganmu. Tidak mengeluh. Sudah Tommy itu tahu dulu. Dengarku dulu. Kalau ada kesulitan hidup, jangan putus asa. Karena di balik ada kesusahan, pasti ada kemudahan. Quran surah Al-Insyirah ayat 56. Fa innamal usri usra. Di balik ada kesusahan, pasti ada kemudahan. Yang kedua, hikmah yang kedua. Rasulullah sebelum naik Mi'raj disucikan hatinya. Disucikan hati itu. Karena Rasulullah berkata, di tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia. Apa itu? Hati. Jagalah hati. Jangan kau nodai. Jagalah hati. Lentera hidup ini. Terus apa lagi? Jagalah hati. Jangan kau kotori. Jagalah hati. Cahaya ilahi. Jaga hatimu nah. Jago kasih hatimu orang ibu samsia. Hatiku itu samsia kasih hatimu. Hikmah yang ketiga, sedikit mami, mau pulang juga. Itu sama-sama kita pulang. Itu cuma intermezzo. Hikmah yang ketiga, setiap perbuatan kita di dunia pasti berbalaskan di akhirat. Karena Rasulullah diperlihatkan beberapa tamsil. Aku lupa ceritakan itu di Rasulullah. Selamat datang pendekat.
Ya, saya lanjutkan ceramah kepada kamu. Nanti pendahuluannya pada kalian lihat di YouTube, TikTok. Sampai mana tadi itu? Jagalah hati. Ada saya lupa. Ada tamsilnya apa tuh? Ada beberapa tamsil perumpamaan yang diperlihatkan oleh Allah kepada Muhammad. Ada orang, sekumpulan orang menanam benih, langsung tumbuh dan dipetik buahnya, keluar lagi buah baru. Muhammad bertanya, Jibril, siapa gegerangan? Itulah umatmu yang rajin bersedekah. Rajin ke bersedekah, kebetulan saya mau di pemasangan karpet baru lantai 1, bersedekah kok. Tidak ada harta yang dibawa mati kecuali yang dibelanjakan di jalan Allah. Betulkah Pak? Betulkah? Manakah Pak Ustaz Akil? Pindah tempat Ustaz Akil di mana Ustaz Akil? Betulkah Pak? Tidak ada. Bersedekah Pak. Bersedekah biar sempit. Kalau ada kasihan orang itu peminta-peminta di jalan, jangan kau bilang ini terorganisir. Biar 10.000 sedekah. Apalagi di hari Jumat berkah. Ada juga sekumpulan orang diperlihatkan oleh Rasulullah, perempuan kukunya terbuat dari tembaga panjang, lalu pekerjaannya dia korek mukanya sampai hancur, dibulakkan lagi mukanya, dia korek lagi, lalu ada bangkai orang mati dimakan di mukanya. Siapa itu Jibril? Itulah umatmu yang suka gibah. Sebagian besar pada umumnya, tidak semuanya nah. Yang suka gibah itu adalah kaum jangan tersinggung jangan kau baper nah, jangan kau baper. Padahal Oma selalu menasihat kita, mengapa kau suka membukakan aib sesamamu? Apalagi ke sana kemari kau bicara kejelekannya. Tamsil, banyak sekali tamsil. Tamsil yang terakhir, ada orang memikul beban. Begini modelnya, memikul beban sudah tidak mampu dipikul, udah tambah lagi beban. Wahai Jibril, siapa gegeran? Itulah umatmu rakus terhadap jabatan. Padahal kan tidak rakus jabatan, bagus. Kalau ada memang orang itu sudah kepala dinas, kepala bagian, banyak kepalanya. Oh, bukan jabatan itu kos-kos, bisnis Pak, bisnis. Tertipu Pak. Apalagi balik itu? Ternyata betul-betul ada surga dan neraka. Itu Allah perlihatkan di Sidratul Muntaha. Surga. Dan yang paling terakhir, hikmah yang paling terakhir, perintah sholat. Perintah sholat. Kalau ada yang mengalami kesulitan rumah tangga, uangnya susah naik di rumah, susah rezekinya, dua saja Allah minta. Ista'inu bisabri wassalah. Dan itu saya praktekkan, alhamdulillah. Berapa tahun kita sudah menikah, Bu Nur? 6 Juli 1991. Berapa tahun itu, Bu Nur? 2025 dikurang 1991. Alhamdulillah Pak, dengan memperbaiki syarat, banyak bersabar, rezeki mudah. Alhamdulillah saya di mana-mana dipangke pada Kang. Cuma 45 menit ceramah, 1 miliar rupiah. Bagasiku penuh dengan pisang, tapi tidak ada yang sampai di Makassar. Saya kira cukup. Mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan. Jika guruku, saudaraku ingin melihat kembali ceramahku lucu dan bermakna, silakan buka YouTube, like and share, komen, dan subbreaker. Instagram, YouTube, TikTok dengan akun Abdul Hadis 234. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.